Bab 1256 saatnya bertemu keluarga Edward Stone. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Sehari kemudian, Kaisar telah diberitahu tentang kembalinya Minos ke Phaeton dan memberi wewenang kepada orang tua Gloria untuk membawa pemuda ini ke rumahnya untuk makan siang tanpa penundaan. Dengan ini, Minos dan istri-istrinya sudah bersiap untuk pergi dan mengunjungi orang terpenting di seluruh Kekaisaran Api, setelah menyelesaikan beberapa urusan mengenai teknik spiritual. Namun, saat mereka bersiap-siap, Zo ada di dekatnya, berbicara kepada mereka tentang momen ini. Kalian harus berhati-hati. Keluarga Kekaisaran tidak seperti organisasi tempat kalian dapat berperilaku sesuka hati, kata sepupu Gloria kepada Minos dan Abi, dua orang muda dari wilayah utara yang miskin. Ruth dan Gloria tidak perlu diberitahu tentang ini karena mereka berasal dari Kekaisaran dan tentu saja tahu bagaimana mengikuti etika lokal dan takut pada orang yang tepat. Kami tahu, Zo, komentar Abi. Apakah menurutmu kami akan masuk ke istana itu begitu saja seolah-olah kami memiliki dunia ini? Kami memiliki akal sehat. Aku tidak tahu. Wanita muda berambut perak itu tertawa. Tapi hati-hati, jangan biarkan pria itu mendekati sang putri. Dia cantik, dan tukang selingkuh seperti dia bisa berakhir membawa masalah bagi kalian semua karena tidak tahu bagaimana mengendalikan dirinya. Zo telah berbicara dengan Gloria beberapa kali tentang Minos di masa lalu dan telah mendengar cerita dari Ruth dan Abi sejak dia bertemu mereka. Jadi, dia tahu seperti apa suami para wanita ini, bahkan setelah melihat bahwa dia tidak memaafkannya. Minos selalu tampak siap untuk menggodanya ketika mereka bertemu, selalu membuatnya merasa penasaran dan ingin lebih dekat dengannya. Jadi, meskipun dia baru mengenalnya dalam waktu yang singkat, dia sudah mengerti bahwa pria ini berbahaya di sekitar wanita dan tidak akan membiarkan wanita cantik melewatinya. Dia tertawa ketika mendengar komentar Zo, mengedipkan mata padanya. Saat Zo tersipu, ketiga istri Minos saling memandang, khawatir tentang putri ini. Terutama Gloria, yang mengenal Isabella. Bella memiliki tubuh yang sempurna, yang memiliki ukuran tubuh favorit Minos. Dia teringat wanita yang pernah bermain dengannya saat dia masih kecil dan bertemu dengannya dalam berbagai situasi selama tahun-tahunnya di Kekaisaran. Gloria, serta Abi dan Ruth, tahu betul preferensi Minos. Jadi, mudah bagi si rambut merah ini untuk mengetahui bahwa suaminya akan tertarik pada Isabella. Oleh karena itu, dia menunjukkan kekhawatirannya dalam tatapannya pada keduanya. Kami tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Kami sudah cukup bersenang-senang hari ini. Ruth memikirkannya saat dia menunjukkan ketidakmampuannya untuk memikirkan sesuatu bagi mereka untuk dilakukan dalam ekspresinya. Sebagai pasangan yang aktif secara seksual, mereka melakukan aktivitas mereka setidaknya 2 kali sehari. Selain itu, terkadang Minos akan mencari salah satu dari mereka ketika yang lain sedang berlatih atau sibuk, jadi dia bahkan lebih banyak beraksi di hari-harinya. Dengan cara ini, mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan kobaran api di hati Minos, dan Ruth, seperti mereka berdua, tidak punya hal lain untuk dilakukan dalam situasi ini. Abi kemudian menatap Minos dan berkata, "Lebih baik kau singkirkan pikiranmu saat bertemu wanita ini. Jangan membuat masalah untuk kita semua, oke?" Minos menatap Abi dengan tidak adil dan berkata, "Kapan aku pernah membuat masalah dengan ini? Kenapa kau bersikap seperti ini? Aku sudah bertemu banyak wanita cantik yang tidak pernah kukenal. Benarkah? Sebutkan satu nama." Ruth menanyai suaminya. Angela. Minos teringat prajurit ini dari pasukannya, mantan pengawal Regina, ahli racunnya. Dia masih perawan, tapi aku belum pernah mencoba apapun padanya. Begitu juga dengan Celeste. Meskipun sudah menikah bertahun-tahun dengan Neal, wanita itu selalu mencoba merayuku untuk tidur dengannya. Dia menunjukkan bukti lain bahwa istri-istrinya melebih-lebihkan reaksi mereka terhadap kegembiraannya. Abi berpaling, tidak tahu harus berkata apa lagi padanya. Itu benar, Minos tidak mengejar setiap wanita yang muncul di hadapannya. Namun, mengingat banyaknya wanita yang menjalin hubungan dengannya, orang-orang di sekitarnya tidak dapat tidak menilainya sebagai seorang penggoda wanita biasa. Jadi tidak akan terjadi apa-apa antara kau dan sang putri, kan? Mata Ruth menyipit saat menatapnya. Alis Minos terangkat, dan dia berkata, "Bagaimana aku tahu? Aku bahkan tidak mengenalnya. Ayolah, jangan pikirkan hal-hal seperti itu. Kau tahu aku bukan tipe orang yang memaksakan diri pada hal-hal seperti itu." Dia berjalan ke samping mereka,
mencoba menyelesaikan percakapan ini. Kau mencoba meniduriku selama berbulan-bulan, Minos Stuart. Ratu Dataran Hitam mengatakan ini sambil menatapnya dengan serius. Sesuatu yang serupa terjadi padaku. Gloria mengangguk pada Abi. Minos terdiam sejenak dan berkata, kau melebih-lebihkan. Semuanya terjadi secara alami di antara kita, jadi jangan pikirkan tentang sang putri dan aku. Kita bahkan belum pernah bertemu. Mungkin aku tidak akan menyukainya. Kami akan mengawasimu. Aku harus tahan dengan itu demi seorang wanita yang bahkan belum pernah kuajak tidur. Minos mendesah sambil memejamkan mata, bertanya-tanya apakah itu yang dimaksud dengan pernikahan. Untungnya, istri-istrinya jarang melakukan hal seperti itu, jadi kehidupan pernikahannya sangat menyenangkan. Ayolah, sekarang setelah kau banyak bercerita tentangnya, aku jadi penasaran untuk bertemu wanita ini. Katanya dengan senyum nakal di wajahnya sebelum berlari dari sana agar tidak ketahuan oleh istri-istrinya. Bajingan, ... Setengah jam kemudian, setelah tiba di istana kekaisaran keluarga Edwardstone, kelompok Minos segera mengikuti Margot dan Joseph ke area kediaman kaisar, melewati beberapa pos pemeriksaan. Dalam perjalanan ke sana, banyak orang yang menunggu kedatangan Minos, karena kunjungan Raja Dataran Hitam sudah ditunggu-tunggu. Karena Minos hampir menjadi selebriti bagi orang-orang ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan penuh minat, memikirkan tentang hal-hal yang telah dilakukannya di wilayah utara. Kisah-kisah tentang perang di wilayah utara telah menjadi demam di kekaisaran segera setelah konflik itu berakhir. Banyak majalah lokal menceritakan fase-fase konflik dan pencapaian tentara Dataran Hitam setiap minggu selama berbulan-bulan. Bahkan sebuah buku berjudul Rock Ascendan, ditulis berdasarkan peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh Minos di wilayah utara dan menjadi sukses besar di kekaisaran. Oleh karena itu, meskipun ia lemah, Minos terkenal di beberapa bagian negara bagian ini di mana kisah-kisah seperti itu telah tersebar luas, dan mereka yang tahu ia akan berada di sana di istana tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikannya. Di tengah banyaknya pandangan di sekitarnya, ia tiba di kediaman kaisar, di mana seorang wanita muda berambut merah dengan rambut sedikit lebih gelap dari Gloria menyambut mereka di pintu masuk. Selamat datang di kediamanku, keluarga Frost dan keluarga Stuart. Dia berkata sambil tersenyum, pertama-tama menatap Gloria, lalu istri-istri Minos, hingga tatapannya mencapai pria ini. Minos menatapnya dari atas ke bawah, memahami dari mana datangnya kekhawatiran Gloria. Dia benar-benar manis. Melihat Minos, Isabella segera menyadari bahwa inilah orang yang harus digodanya untuk berkelahi karena dialah satu-satunya pria di sana yang tidak dikenalnya. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menilai sosoknya, mengingat bahwa Gloria telah menyerahkan dirinya kepadanya, bahkan mengingat keunggulan dan kecantikannya dengan standar yang sangat tinggi. Dia tampan, tetapi tidak setampan yang kupikirkan sebagai pasangan Gloria. Dia memperhatikan bahwa Minos memiliki bentuk yang luar biasa dan memeriksa tingkat kultivasinya. Sungguh menakjubkan bahwa dia telah mencapai level ini di usia yang begitu muda. Berapa usianya? 31, 32, itu kurang dari setengah dari yang dibutuhkan untuk mencapai level yang sama. Dia mengesampingkan penampilannya untuk menyadari bahwa bakatnya luar biasa. Dan saat menggunakan indera jiwanya, dia memperhatikan sebagian aura Minos di tubuh ketiga wanita itu dan segera merasakan pipinya menghangat. Apa ini? Apa yang telah Gloria lakukan? Bahkan kedua wanita itu memiliki tanda auranya. Isabella masih perawan, jadi hal yang dilakukan oleh kelompok di depannya bukanlah hal yang wajar baginya. Jadi, dia tidak bisa menahan rasa malu saat menyadari hal ini ketika dia sedang menganalisa Minos. Sementara itu, Minos mengerjap padanya, tersenyum seolah-olah dia mengerti semua yang ada di pikirannya saat itu. Namun, tentu saja, itu hanya kesan yang didapatnya karena dia hanya tertarik pada wanita cantik ini. Jadi, kamu Putri Isabella? Minos bertanya setelah Gloria menyapa wanita itu dan memperkenalkannya, Abi, dan Ruth kepadanya. Itu aku, katanya, berusaha menatap mata Minos. Istriku benar tentangmu, haha. Kamu cantik sekali. Pantas saja dia begitu cemburu karena hari ini. Minos menggoda Gloria sambil memijat punggung Ruth dan Abi. Saat wanita hamil ini meremas tangannya, Isabella kemudian menatap Gloria, tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Jangan dengarkan pria itu, Bella. Dia terlalu berani, jadi abaikan saja dia. Ngomong-ngomong,
Lihatlah penampilanku. Apa kau percaya dia berani menggodaku saat aku terlihat seperti ini? Dia mengusap perutnya dengan tangan kanannya sementara Isabella memandanginya. Saat ini, Joseph dan Margot sudah masuk ke bagian dalam kediaman itu, meninggalkan hanya anak-anak muda itu di pintu masuk. Isabella akhirnya menghilangkan rona merah di wajahnya dan mendekati Gloria, sambil menatap perutnya. Gloria, perutmu sudah terlihat. Aku tidak menyangka. Mungkin 2 tahun lagi, aku akan bisa melahirkan, kata Gloria sambil menatap perutnya, dengan senyum di wajahnya. Sementara keduanya berbicara tentang bayi Minos, Ruth dan Abi menatapnya dengan ekspresi tidak ramah. Jangan seperti itu, aku hanya bercanda. Kau memikirkan sesuatu yang lebih dari sekadar lelucon. Mata Abi menyipit. Minos menatap Abi lalu Ruth. Bagaimana? Dia tampak sangat pemalu bagiku. Kau melebih-lebihkan. Dia kemudian berjalan mendekati Gloria dan bertanya. Putri Isabella, kudengar kau adalah satu-satunya anak kaisar. Benarkah itu? Begitulah, katanya, masih menatap perut Gloria dengan ekspresi penasaran. Jadi kau akan menggantikan ayahmu di masa depan. Aku berharap dapat bekerja berdampingan denganmu untuk yang terbaik bagi negaraku dan kekaisaran api. Katanya, menatap mata Isabella. Aku tidak tahu tentang itu, ya. Ayahku masih punya banyak waktu untuk memimpin kekaisaran. Dia akhirnya berhasil menatap Minos tanpa tersipu. Kenapa kau berkata begitu? Apakah kau sedang memikirkan kesepakatan dengan ayahku? Semacam, dia tersenyum. Dataran Hitam akan menjadi negara besar di masa depan, jadi penting bagi kita untuk memiliki hubungan yang baik, bukan? Bahkan jika ayahmu masih harus menempuh jalan panjang, mengingat levelmu, tidak akan lama lagi dia akan memberimu lebih banyak tanggung jawab. Kalau begitu, kau bisa mencariku. Aku jamin aku akan menjadi sekutu yang baik untuk tumbuh bersamamu. Dia menatap Minos dengan lebih serius, terkesan bahwa dia mengucapkan hal-hal ini seolah-olah dia setara dengan dia atau ayahnya. Mengesankan. Dia benar-benar pemberani, dan tidak ada sedikit pun keraguan dalam suaranya. Tetapi jika dia bisa mendapatkan Vogel di pihaknya, dia akan menjadi relevan. Dia mengingatkan dirinya sendiri tentang hal itu, mengingat bahwa masing-masing kerajaan itu lebih relevan daripada sekte-sekte besar kekaisaran. Sekte-sekte besar kekaisaran api bahkan memiliki lebih banyak kultivator yang kuat daripada keempat kerajaan di utara. Tetapi jumlah kultivator tingkat ke-8 di negara-negara bagian itu lebih signifikan daripada di 8 sekte besar. Jadi, wajar saja jika salah satu organisasi ini tidak akan mudah melawan, misalnya, Vogel. Mengetahui hal ini, Isabella tidak mengabaikan potensi Minos dan memujinya karena telah mencapai semua ini tanpa bantuan keluarganya. Dia kemudian setuju dengannya, akan lebih baik jika memiliki hubungan yang baik denganmu. Tapi aku bertanya-tanya, apakah Raja Dataran Hitam sekuat yang dikatakan rumor? Atau itu hanya untuk menakut-nakuti orang? Minos tidak jatuh ke dalam perangkap Isabella. Aku tidak seburuk yang mereka katakan. Lihat saja istri-istriku. Mereka semua memiliki hati yang baik dan bahkan diperlakukan seperti malaikat yang baik di wilayahku. Apakah menurutmu seseorang yang begitu bermasalah akan mampu memenangkan hati mereka? Tetap saja, kamu bisa tampil beda di medan perang, komentarnya. Memang, tapi karena kita bukan musuh, kurasa kamu akan melihatku lebih seperti yang dilihat istriku daripada sebagai musuh. Minos mengedipkan mata padanya sekali lagi sementara ketiga istrinya mengabaikannya. Isabella tidak begitu mengerti apa yang dimaksud dan dikatakannya. Aku lebih suka begitu. Keluargamu sudah menjadi bagian dari kekaisaran, jadi wajar saja kalau kita punya hubungan baik. Hubungan itu bisa jadi hebat. Itu tergantung padamu. Kelompok mereka mulai mengikuti jejaknya tepat setelah Minos mengatakan itu, membuat Isabella merasa sedikit tidak nyaman dengan cara bicaranya. Minos tidak berhati-hati memperlakukannya seperti seorang putri, berbicara kepadanya seolah-olah dia hanyalah wanita biasa. Karena dia juga terus-menerus menunjukkan rasa percaya dirinya dan tidak takut pada keluarga Edwardstone, Isabella penasaran dengannya, dengan banyak pertanyaan yang akan diajukan kepada Gloria nanti. Dengan cara ini, tidak lama kemudian kelompok itu tiba di ruang makan di kediaman kaisar, di mana para pelayan sudah mulai membawa hidangan untuk makan siang mereka. Joseph dan Margot tidak ada di sana, karena keduanya langsung pergi untuk berbicara dengan Harold, tetapi Ibu Isabel segera datang untuk menyambut Minos dan keluarganya. Minos muda, senang menyambutmu di rumah kami.
Wanita berambut merah itu mengatakan ini dengan senyum di wajahnya, menatap mata pemuda berambut coklat ini, yang sedikit mengingatkannya pada Oswald. Minos, Ruth, Abi, ini ibuku, Audrey Cummings. Isabella berdiri di samping wanita level 77 itu, memperlihatkan orang seperti itu dengan salah satu tangannya. Mendengar itu, ketiga orang itu menyapa istri kedua Harold sebelum mengalihkan perhatiannya ke Gloria. Gloria, perutmu sudah terlihat. Dia berjalan ke sisi wanita muda yang sedang hamil itu. Kemarilah, peluk aku. Setelah beberapa saat, Audrey masih memijat kepala Gloria, tetapi kemudian dia melihat putrinya dan Raja Stuart. Minos muda, matamu seperti mata kakekmu. Tahukah kamu, dulu, dia dan aku pernah bertanding dalam sebuah turnamen bersama, dan dia bahkan menyingkirkanku. Minos memejamkan matanya dan berkata, benarkah? Itu benar. Saat itu, aku bukan bagian dari keluarga kekaisaran, hanya anggota lain dari salah satu dari banyak keluarga bangsawan di Kekaisaran Api. Bagaimanapun, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk melawannya setelah itu. Dia menatap Isabella lagi, dan Minos memahami situasinya. Aku tahu bahwa beberapa organisasi di Kekaisaran memiliki kebiasaan persaingan yang melampaui generasi, tetapi aku tidak memiliki hubungan dengan orang itu, kata Minos, mencoba menghindari masalah apapun yang berkaitan dengan kakeknya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, Isabella berkata, aku tahu itu, tenang saja, aku hanya akan menyarankan agar kamu dan Bella saling mengenal lebih baik dengan bertanding dalam pertandingan persahabatan. Mungkin kalian berdua bisa mendapatkan sesuatu darinya. Apa? Tanya Isabella sambil menatap ibunya, menyadari bahwa wanita ini menjauhkan diri dari kesepakatan itu. Bukankah aku seharusnya menggodanya? Pikirnya, membuat ekspresi pada ibunya. Kamu sepertinya tidak akan bisa mendorongnya. Lihat saja posisinya, nyaman seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri, pikirnya, membuat beberapa gerakan dengan mata dan alisnya. Minos mengabaikan tatapan dari keduanya dan berkata, kurasa itu tidak akan berhasil. Jika aku bertarung dengan serius, aku takut aku akan melukai sang putri. Dan jika aku tidak bertarung dengan serius, sang putri akan berpikir aku meremehkannya dan menjadi marah. Apa? Isabella melangkah maju, menyingkirkan ibunya. Apakah kau mengatakan kau dapat melukaiku jika kau mencoba? Dia tidak suka mendengar saran bahwa dia dapat melakukan hal seperti itu, meskipun ada perbedaan 8 level di antara mereka. Audrey menyukai jawaban Minos dan tidak ikut campur. Adalah baik untuk membiarkan putrinya menghadapi ini sendiri. Aku tidak yakin, sejujurnya. Tapi aku tidak ingin mengambil risiko melukai sang putri dan dikejar oleh kaisar nanti. Minos menjawab, menatap mata Isabella yang indah. Aku menantangmu. Dia berteriak padanya, mengabaikan semua orang di sekitarnya dan maju menyerang kerah bajunya. Tunjukkan padaku kekuatan yang luar biasa itu, dan aku akan menikahimu jika kau bisa mencakarku. Apa? Teriak istri-istri Minos bersamaan dengan Audrey, yang menganggap putrinya terlalu melebih-lebihkan hal ini. Benarkah? Minos tersenyum. Putri Isabella, harus kukatakan bahwa istri-istriku sangat posesif. Aku khawatir bahkan jika kita menikah, aku tidak akan bisa tidur denganmu setiap malam. Baiklah, demi aku, katanya dengan tekad. Jika aku tidak mampu melindungi diriku sendiri dari seorang kaisar spiritual level 62, aku tidak keberatan menjadi istrimu yang keempat dan bahkan tidak memiliki prioritas. Minos melihat ekspresi Ibu Isabella dan tidak ingin menarik masalah baginya, katanya. Pernikahan terlalu berlebihan hanya untuk sebuah tantangan. Jadi bagaimana dengan ini? Jika aku berhasil menyakitimu, kau tidak hanya tidak akan meminta keadilan kepada kaisar, tetapi kau juga akan menciumku. Jadi, lebih mudah daripada menikahiku, kan? Bajingan, Abi, Ruth, dan Gloria berpikir secara bersamaan tetapi merasa lega karena dia tidak akan menerima omong kosong seperti itu. Audrey merasa lega karena akan menjadi bencana bagi pewaris Kekaisaran Api untuk menerima penghinaan seperti itu atas tantangan konyol. Ada apa dengan gadis ini? Kenapa dia begitu emosional sekarang? Dia menatap Isabella dengan khawatir. Oke. Dia tetap dengan ekspresi marahnya, percaya diri dengan kemampuannya. Jika kau setidaknya bisa membuatku tergores, aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Tapi jika kau tidak bisa, apa yang akan kudapatkan? Tidak ada. Minos tertawa. Kaulah yang menantangku. Untuk apa aku menjanjikan apapun padamu? Baiklah, dasar bajingan,
Setidaknya kau akan belajar perbedaan antara kekuatan kita. Matanya menajam saat dia mencoba menghapus senyum menyebalkan dari wajah Minos. Dimanapun dan kapanpun kau mau, sayang. Katanya saat dia melihat Isabella melonggarkan kerah bajunya. Mendengar ini, Isabella menatap ibunya dan kemudian mendengarkan. Kalian berdua bisa pergi ke halaman kediaman kalian. Ayahmu sedang menyelesaikan beberapa urusan, jadi ada banyak waktu bagi kalian berdua untuk bertanding. Dia kemudian menatap Gloria, Ruth, dan Abi. Untuk kalian bertiga, mari kita duduk dan bicara di sini. Aku ingin mendengar sedikit tentang cucu Oswald. Itu, ketiganya saling memandang, sama sekali tidak menyukai itu. Bukankah lebih baik jika kita pergi bersama mereka? Bagaimana jika Minos menyakiti sang putri? Mungkin seseorang akan salah paham tentang situasi ini dan membuat kekacauan karenanya. Ruth adalah orang pertama yang mencoba meyakinkan wanita ini sebaliknya. Jangan khawatir, latihan adalah hal yang umum di antara orang muda, dan Isabella tidak memiliki karakter buruk untuk mencoba menimbulkan masalah bagi suamimu, kata Audrey, tersenyum melihat kepercayaan diri para wanita ini terhadap Minos. Belum lagi tidak akan mudah baginya untuk berhasil menyakitinya. Aku tidak yakin. Abi menunduk ke lantai, khawatir Minos dan Isabel akan segera berciuman di suatu tempat di istana ini. Aku tidak ingin melihatnya, jadi aku hanya bisa menyesal bahwa orang-orang ini terlalu kuat untukku menghentikan omong kosong ini. Abi berpikir, merasa malu dengan perbedaan level antara dirinya, Audrey, dan Isabella. Sementara itu, Isabel memimpin jalan menuju Minos, dengan cepat menuju kediamannya. Ini benar-benar hari yang baik. Minos berkomentar kepadanya, memperhatikan tubuh sang putri yang bergoyang. Apa yang kau bicarakan? Apakah ini hari yang baik bagimu untuk belajar? Dia menggodanya tanpa menoleh ke belakang. Kupikir aku hanya akan berbisnis dengan seorang lelaki tua, tetapi ternyata aku akan segera mencium seorang putri cantik. Berapa banyak yang tidak akan iri padaku jika mereka tahu itu. Dia berbicara dengan nada lucu, menyebabkan Isabel menoleh padanya. Kupikir kau seorang pemimpin yang hebat, tetapi ternyata kau seorang idiot. Dia membuka pintu kediamannya dan menguncinya agar Minos tidak melarikan diri. Jadi, Raja Stuart, akankah kau tunjukkan padaku apa yang kau mampu? Atau kau sudah berpikir untuk melarikan diri sekarang karena situasinya sudah mendekati akhir? Minos menatap gadis cantik berambut merah setinggi 1,6 meter itu dan berkata, Aku juga bertanya padamu, bisakah kau menciumku sekarang dan tidak mengalami trauma karena kalah dariku, atau mengikuti permainan yang membosankan ini? Tapi bagaimanapun, pilihanmu. Aku tidak tahu apa yang Gloria lihat darimu. Jangan khawatir, akan kutunjukkan padamu. Dia tersenyum sambil menunjukkan salah satu tangannya padanya seolah memanggilnya untuk bertarung. Melihat gerakan Minos kepadanya, Isabella merasa tertantang, merasa bahwa kaisar spiritual seperti itu di depannya pantas untuk dipukuli karena keberaniannya. Minos terlalu sombong untuk disukainya, berpikir dia bisa melakukan sesuatu terhadapnya, seorang saint spiritual level 70. Jadi meskipun dia ada di sana untuk berbicara ramah dengan keluarganya, dia lebih dari bersedia saat ini untuk membangunkannya pada kenyataan. Bagus sekali, aku melihatmu telah menghadapi beberapa lawan yang telah memberimu kepercayaan diri, jadi aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan di antara kita. Isabella membuat posisi bertahan, bersiap untuk membiarkan lawannya melakukan langkah pertama. Bahkan jika hanya dia dan Minos yang ada di sana, dia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan dia akan mengambil keuntungan dari seseorang yang lebih lemah darinya dengan menyerang terlebih dahulu. Jadi, putri ini secara alami akan membiarkan lawannya menyerang terlebih dahulu. Minos melihat ini dan tersenyum pada kepercayaan diri Isabella, merasa bahwa akan lebih mudah untuk mendapatkan ciuman dari si cantik ini daripada yang dia duga. Baiklah, kamu akan menjadi saint spiritual pertama yang pernah aku cium. Katanya sambil tersenyum, bersiap untuk mengakhiri ini dengan cepat. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, satu-satunya kesempatannya melawan Isabella adalah dengan menggunakan gabungan teknik spiritualnya. Selain itu, kekuatan tempurnya, bahkan tanpa mempertimbangkan senjatanya yang dapat meningkatkan kekuatannya, akan cukup baginya untuk mengalahkannya. Namun dengan kemajuannya ke level 62, Minos sudah dapat dianggap sebagai salah satu kaisar spiritual terkuat di kota ini. Hanya seseorang di puncak tahap ini dengan seperangkat teknik tingkat emas yang lengkap yang dapat menantangnya. Selain itu, keuntungan akan sepenuhnya menguntungkannya.
Oleh karena itu, bahkan tanpa kekuatan untuk mengalahkan Isabella dalam pertempuran yang serius, Minos sadar bahwa ia sepenuhnya mampu menyakitinya cukup untuk memenangkan pertandingan. Bagaimanapun, orang suci spiritual bukanlah orang yang tidak dapat dihancurkan oleh lawan, hanya dengan perbedaan kekuatan di antara mereka. Ia dapat dibandingkan dengan seseorang di level 69, jadi ia pasti memiliki cukup kekuatan untuk setidaknya memberikan beberapa luka pada seseorang di level 70. Karena Isabella cukup murah hati untuk mengizinkannya menyerang lebih dulu, Minos tidak ragu bahwa ia akan dapat mengalahkan wanita pemarah ini. Tes, kita lihat saja, katanya tepat sebelum ia mulai merasakan efek teknik Minos. Gravitasi kacau, daya tarik, mimpi tak terbatas, seni yang memakan, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Minos mengaktifkan beberapa tekniknya sekaligus, menyebabkan wanita itu mulai terbang ke arahnya saat ia diserang secara mental dan energinya terkikis. Namun karena level Isabella yang tinggi, jumlah energi spiritual yang hilang akibat teknik Minos bisa dibilang tidak berarti. Sementara itu, tekanan mentalnya tidak separah yang dirasakan seseorang yang merasa ingin menggaruk saat dicegah melakukan hal seperti itu. Karena itu, Isabella sempat membuka mulutnya karena terkejut dengan pukulan Minos, yang, bagaimanapun, tidak begitu efektif, tetapi berhasil mengejutkannya dengan memengaruhinya meskipun mereka berbeda. Bagaimana mungkin? Dia bertanya-tanya saat merasa sedikit kesulitan dalam melawan teknik gravitasi Minos. Namun saat dia terbang semakin lambat dan semakin dekat dengannya, Minos bergerak menggunakan teknik gerakannya, dengan cepat bergerak mendekatinya sambil menendang ke arah salah satu bahunya. Isabella melihat ini dan merasa kesal karena diserang dari begitu banyak sisi yang berbeda dan akhirnya menggunakan tekniknya untuk melawan Minos. Api marah. Dia mengepalkan tangannya lalu membukanya, membuat bola api muncul di jari-jarinya. Dalam sekejap, api-api itu semakin membesar, mengitari tubuhnya dan melindunginya dari kaki Minos yang mendekati bahunya. Minos melihat ini tetapi tidak berhenti, percaya diri dengan baju besinya dan kemampuan seni melahapnya untuk melindungi tubuhnya. Akhirnya, serangannya mengenai bahunya, mengejutkan wanita ini yang tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki keberanian untuk menyerang apinya. Dia tidak menghormati apiku, jadi dia tidak bisa mengeluh jika kakinya terbakar setelah itu. Dia memikirkan hal ini sambil merasakan ketidaknyamanan di bahu yang diserang oleh Minos. Sayangnya bagi Isabella, Minos tidak terbakar karena tubuhnya memiliki 3 lapis pertahanan, sesuatu yang sedikit lebih tinggi dari apinya yang masih perlu dimatangkan. Perbedaan antara keduanya tidak sepenting yang dibayangkannya, jadi dia berhasil mengejutkannya dengan menyerangnya tanpa terluka. Karena dia sudah merasakan seberapa besar pukulannya terhadap lawannya, Minos segera mundur setelah melepaskan kakinya dari tubuh Isabella yang terbakar. "Apa yang kamu lakukan? Ayo, lawan aku!" Dia berteriak saat merasakan lawannya mundur, tidak menyukai reaksi ini setelah pertandingan dimulai dengan sangat seru. Isabella ingin memberi pelajaran pada Minos. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dia sangat terkejut dengan kemampuannya dan ingin melihat lebih banyak aksi pria ini. Namun, Minos punya rencana lain dan berkata tepat setelah menonaktifkan tekniknya. "Kurasa aku sudah mengalahkanmu, bukan? Kalau begitu, kita tidak perlu melanjutkan ini." "Apa?" Dia melihat ke bahunya, merasakan sedikit ketidaknyamanan seperti yang dirasakan siapapun setelah menerima pukulan di beberapa bagian tubuh dan memar muncul di sana. Minos tertawa melihat reaksinya. "Kurasa kita seharusnya bertunangan sekarang, tapi kau harus menciumku." Aku tidak membuat kesepakatan yang bagus di sini. Aku hampir memenangkan Flaming Empire, hehe, sayang sekali." Gol. Isabella tidak membalas ejekan Minos, menyadari bahwa dia telah kalah dalam pertandingan mengikuti parameter yang telah dia buat. Memikirkan rasa malu karena kalah dari seseorang yang levelnya lebih rendah darinya dan masih harus menciumnya, dia merasa kehilangan arah, tidak tahu harus berkata apa. "Apa yang akan kulakukan sekarang? Bagaimana mungkin aku kalah? Bagaimana mungkin aku mencium pria yang bahkan tidak kukenal?" Dia jatuh berlutut di lantai, merasa seperti terbangun dari mimpi buruk. Mudah baginya untuk melakukan tantangan sebelumnya dan setuju untuk mencium Minos jika dia kalah karena dia tidak melihat bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Tapi sekarang setelah itu terjadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu, merasakan beban kata-katanya. Dan dengan itu, air mata mengalir dari matanya, meratapi apa yang harus terjadi sekarang.
Minos merasa tidak enak melihat seorang gadis menangis karena harus menciumnya dan mendesah saat dia mendekatinya. Kita bisa melupakannya jika kau mau, usulnya sambil membungkuk di sampingnya di tengah area pertempuran di halaman eksklusif kediaman Isabella. Aku tidak menyangka dia akan menangis karenanya. Sepertinya kaisar memanjakannya, dan dia masih gadis yang suci, bahkan mengingat usianya. Minos memejamkan mata sambil memijat punggung atas Isabella. Setelah mendengar kata-katanya, dia menatapnya sejenak, tergoda untuk mengingkari janjinya. Namun mengingat bahwa dia adalah pewaris setempat, yang seharusnya menghargai nilai kata-katanya sendiri, Isabella menggenggam tangannya dan menolak. Tidak, aku menempatkan diriku dalam situasi ini, jadi aku akan melakukan apa yang aku janjikan. Dia menatapnya, dengan cepat menggerakkan bibirnya ke arah bibir Minos. Melihat gerakan Isabella, Minos terkejut karena dia memiliki keyakinan yang kuat dan tegas dalam menepati janjinya. Karena Minos tidak bodoh dan tahu bahwa ini adalah keputusan Isabella, dia tidak menolaknya, segera bersiap untuk memberinya ciuman pertama terbaik yang pernah dia miliki. Dan dengan itu, saat bibir Isabella menyentuh bibirnya, wanita ini merasakan bulu kuduknya berdiri sementara matanya terbuka saat sesuatu yang lembut, basah, dan hangat memasuki mulutnya. Apa itu? Apakah itu lidahnya? Dia bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu tetapi tidak bergeming. Dia telah berjanji untuk melakukan apa yang diinginkannya mengenai ciuman itu, jadi sang putri berkomitmen untuk mengikuti arahan Minos di saat yang canggung ini. Jadi, ketika dia membiarkan lidahnya menari dengan lidah Minos, dia perlahan menutup matanya lagi, merasakan betapa menyenangkannya pengalaman ini. Itu tidak buruk, dia merenung sambil tanpa sadar menggerakkan tangannya ke kepala Minos, mencoba menemukan posisi yang lebih nyaman untuknya. Aku bisa terbiasa dengan ini. Memem gelombang. Saat mereka berciuman, tangan Minos mulai meraba-raba tubuh Isabella karena ia suka memijat tubuh wanita-wanitanya di saat-saat seperti itu. Dan di tengah tempat latihan itu, tempat keduanya berlutut, tak lama kemudian mereka berganti posisi, Isabella perlahan berbaring di lantai dan Minos naik ke atasnya. Mereka akan tetap seperti itu selama beberapa saat hingga mereka berganti posisi, membalikkan peran siapa yang berada di atas. Sepanjang waktu, terlepas dari posisinya, Isabella akan merasakan tonjolan di selangkangan Minos, tetapi ia mencoba mengabaikan hal seperti itu sambil tersipu malu. Dan dalam situasi ini, ia bertanya-tanya apakah ini adalah hal yang dilakukan Minos dengan Gloria dan para wanita itu dan bagaimana mereka semua melakukannya bersama-sama, karena itu tampaknya menjadi kenyataan mereka. Memem gelombang. Gelombang, akhirnya, ketika bibir mereka terpisah, Isabella mengeluarkan erangan lembut saat Minos meremas payudara kirinya, sesuatu yang diterimanya setelah beberapa menit berciuman. Apa salahnya membiarkan Gloria bermain-main dengan payudaranya jika Gloria sudah menciumnya? Bagaimanapun juga, itu hanyalah payudara. Dengan cara ini, mereka sampai pada situasi di mana Gloria tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sensasi yang dirasakannya di tubuhnya. Kurasa kau tidak akan pernah melupakan ciuman pertama itu, ya. Minos tersenyum padanya saat Gloria mengusap pinggang wanita ini. Isabella membuka matanya, merasa panas tetapi mengerti mengapa Gloria bersama Minos. Tentu saja, Gloria tidak bisa membandingkan Gloria dengan orang lain, tetapi saat-saat bersamanya sudah cukup baginya untuk mengerti bahwa wanita hamil seperti itu seharusnya merasa luar biasa bersamanya. Jadi, Gloria benar-benar tahu apa yang Gloria katakan akan ditunjukkan Gloria padanya. Hah, kau membuatku terengah-engah. Hah, dia melambaikan wajahnya dengan tangannya sambil bernapas dalam, duduk di tonjolan di selangkangannya. Kemudian dia berkata dengan senyum nakal saat merasakan Minos memijat pinggangnya. Kau benar-benar berani, Minos. Jika ayahku tahu bagaimana kau menyentuhku, dia akan mengebirimu. Beruntungnya aku, kau tidak akan tahu, kan? Minos mengedipkan mata padanya saat tangan kanannya menyusuri pinggangnya hingga mencapai pantat wanita yang besar itu. Isabella merasakan bagian tubuhnya itu diremas oleh Minos, tetapi mengingat benda yang menusuknya, dia tidak mau repot-repot dengan hal itu. Tidak, tidak untuk saat ini. Isabella membungkuk, menatap bibirnya, melupakan kekesalannya sebelumnya. Aku menciummu hanya karena aku berkomitmen pada kata-kataku sendiri. Tetapi aku tidak dapat menyangkal bahwa aku menikmatinya. Dia kemudian memberinya beberapa ciuman, mempermainkan Minos. Jadi aku tidak akan memberitahu ayahku tentang itu dulu. Sekarang, ya, dia berhak tahu bahwa kau melakukannya, bukan? Lagi pula,
Kau mencuri ciuman pertama putrinya, seseorang yang seharusnya menikahi wanita yang suci. Apa, Minos tidak suka itu, tapi kaulah yang menciumku. Itu tidak masalah, kau menerima ciuman itu. Isabella tertawa, mencium Minos dan tersenyum. Lagi pula, caramu menyentuhku. Ah, akan lebih baik jika kau menodai relik lokal daripada menyentuhku seperti itu. Minos tidak bisa lagi menikmati momen itu dan bertanya, apa maksudmu? Isabella tertawa melihat ekspresi putus asa di wajah Minos, seperti seorang pria yang tidak ingin punya anak dan mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Hehe, aku suka ekspresi ini. Jauh, lebih baik daripada saat kau menggodaku tadi. Gol, Isabella, mari kita simpan masalah ini di antara kita. Ayahmu dan aku akan segera menyelesaikannya. Jangan membuatnya kesal dengan hal seperti ini. Minos merasa bahwa wanita ini lebih berbahaya daripada yang dipikirkannya. Jangan khawatir, bodoh. Aku tidak akan memberitahunya apapun untuk saat ini. Dia mengangkat wajahnya, lalu duduk di atasnya. Itu akan menjadi rahasia kecil kita sementara kita terus saling mengenal lebih baik. Tapi kau akhirnya harus bertanggung jawab karena telah menyentuhku. Dia memejamkan mata dan menciumnya lebih intens sementara Minos membalas ciumannya tetapi menatap langit-langit tempat itu dengan ekspresi kosong. Wanita ini gila, tidak heran dia menawarkan diri untuk menikah denganku jika dia kalah dalam pertempuran sialan ini. Dia tidak punya petunjuk apapun. Dia menyadari petunjuk yang telah dia abaikan, dan sekarang dia tidak bisa tidak menyesali bahwa itu sudah sampai pada titik itu. Astaga! Sekarang satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menikmati situasi ini. Dia melepaskan hambatannya setelah beberapa saat, memikirkan bagaimana cara memuaskan wanita ini agar dia tidak mengatakan apapun kepada Harold hingga dia setidaknya meninggalkan kekaisaran. Setelah beberapa saat, Minos dan Isabella merapikan pakaian mereka dan kembali ke kediaman kaisar, sambil terus ditanyai beberapa kali oleh kaisar tentang apa yang akan dia lakukan. Dan saat tiba di ruang makan yang telah mereka tinggalkan sebelumnya, istri-istri Minos segera menyadari ekspresi di wajahnya, saat mereka melihat Isabella tersenyum seolah-olah situasi sebelumnya tidak terjadi. Tidak mungkinkah dia kalah? Ruth bertanya sambil membuka mulutnya, ragu bahwa hal seperti itu akan terjadi dengan taruhan yang begitu sederhana. Gloria dan Abi juga terkejut melihat ekspresi putus asa Minos, tetapi Audrey kemudian tertawa dan berkata, "Itu sudah diduga. Kamu meremehkan spiritual science karena beberapa situasi masa lalu. Tapi jangan berkecil hati karenanya. Wajar saja kalau." Namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Isabella berkata, "Minos tidak kalah. Aku yang kalah taruhan." "Apa?" Audrey berdiri dengan heran, tidak percaya bahwa ini mungkin terjadi. "Jika itu benar, mengapa kamu begitu banyak tersenyum? Apakah kamu tidak malu kalah dari seorang pemuda level 62? Dia memikirkannya, tidak memahami situasinya. Lalu wanita itu menatap Minos yang tampak seperti baru saja mengalami kekalahan besar. Dan mengapa dia tampak begitu tertekan? "Jadi kau, itu rahasia, Ibu. Kau tidak perlu tahu apa yang terjadi." Dia menjawab samar-samar sambil mengerjap ke arah Minos.